Setelah kau bersama dengan Kak Owen Cheng, aku pergi mencari tahu tentang Kak Owen Cheng, apakah dia punya perempuan lain. Saat itu aku sekalian menanyakan tentang Catherine Chu. Jadi saat itulah aku melihat fotonya. Aku tidak memberitahumu karena aku takut kau akan berpikir macam-macam. Kau pikir saja, Kak Owen Cheng lebih tua dariku. Catherine Chu juga seumuran dengannya. Aku dan dia sama sekali tidak punya titik temu. Karilin sibuk menjelaskan, lalu memberiku selembar tisu untuk mengelap air mata. Hatiku sangat sakit sekali, tapi karena kata-katanya aku seperti masih punya harapan. Karilin dulu tidak tahu wajah Catherine Chu seperti apa, jadi dia bukan karena aku mirip dengan Catherine Chu lalu berteman denganku, iya kan? Eva, ini salahku karena aku tidak memberitahumu masalah ini. Tapi Catherine Chu itu sudah meninggal lama sekali. Kak Owen Cheng mungkin memang melirikmu karena wajahmu mirip dia. Tapi dia memutuskan menikah denganmu dan masih setulus itu memberimu surprise, pasti bukan karena kau mirip dengan Catherine Chu. Karilin dengan wajah meyakinkan menggenggam tanganku. Aku tertegun sesaat, mulutku terasa pahit, bagaimana tidak mungkin. Kalau dia benar menyukaiku, mana mungkin sedikit penjelasan pun tidak ada, sepatah kata untuk menahanku saja tidak ia katakan. Aku tidak ingin dibuat bingung oleh kalimat ini, tapi aku penasaran Catherine Chu sebenarnya orang yang seperti apa. Kenapa dia bisa membuat Owen Cheng tidak bisa melupakannya sampai hari ini? Bisa kau ceritakan tentang Catherine Chu? Aku menghisap ingus di hidungku dan bicara. Kemarin saat bertemu Valen, aku terlalu terguncang. Sampai tidak sempat bertanya apa-apa tentang Catherine Chu. Karilin menatapku dan menganggukkan kepala, alisnya sedikit melekuk. Aku juga tidak cukup mengenalnya, sebenarnya aku juga belum lama tahu. Karena kau akan segera menikah dengan Kak Owen, oleh karena itu aku ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Setelah itu aku baru tahu bahwa ternyata satu-satunya perempuan yang dia akui sebagai pacar hanya Catherine Chu. Setelah dia meninggal, Kak Owen tidak punya satu pacar pun lagi, sampai kau muncul. Aku dan Karilin terdiam sebentar, aku bahkan tidak merasa gembira sedikit pun mendengar kalimatnya tadi. Apalagi aku mirip Catherine Chu, ini adalah kenyataan yang tidak bisa kutepis. Karilin melanjutkan kalimatnya. Catherine Chu adalah teman SMA Kak Owen. Bisa dibilang mereka adalah teman kecil yang saling jatuh cinta. Keluarga Catherine Chu termasuk kaya, sekolahnya juga pintar, dia adalah orang yang cerdas. Dia dan Kak Owen adalah teman sekolah yang saling jatuh cinta. Hatiku menjadi semakin sakit, aku memegang erat gelas kopi dan menatap ke bawah. Karilin menatapku dengan perasaan tidak tenang. Kemudian mereka diterima di universitas yang sama. Mereka juga berencana melanjutkan studi di luar negeri setelah lulus. Akhirnya belum lama setelah lulus, Catherine Chu mengalami kecelakaan. Serela itu keluarga Catherine Chu pindah ke warganegaraan. Jadi cerita setelah itu aku sudah tidak tahu. Seperti ada sebongkah batu yang menekan relung hatiku, membuatku sesak dan sulit bernafas. Aku menghirup kopiku, bau pahit masuk ke dalam mulutku, tapi tidak bisa menandingi penderitaan dalam hatiku. Teman sekolah yang saling jatuh cinta, pasti itu cinta pertama. Aku merapatkan bibirku, banyak yang bilang kalau seorang lelaki, tidak peduli ia bertemu perempuan macam apapun, ia tidak akan melupakan cinta pertamanya. Jadi Owen Cheng sedang tidak bisa melupakan Catherine Chu, bukankah begitu? Apalagi, Catherine Chu sangat pintar. Bahkan karena ingin membantu mencarikan Owen Cheng sesuatulah ia meninggal. Semakin tidak mungkin bagi Owen Cheng untuk melupakannya. Lucu saat aku terus-terusan tenggelam dalam kelembutan Owen Cheng. Tapi tidak tahu bahwa Owen Cheng menggunakanku untuk melihat perempuan lain. Eva, apa karena Catherine Chu kau dan Kak Owen bercerai? Karilin menatapku dan bertanya dengan hati-hati. Aku menggigit bibir dan mengangguk. Karilin pun langsung mengerutkan alisnya. Kenapa? Dia sudah lama meninggal. Yang dia cintai itu Catherine Chu, aku berkata tajam. Aku hanya merasa Karilin tidak perlu mempertanyakan ini. Dia semakin mengerutkan alisnya. Tidak mungkin, dia bukan orang yang seperti itu. Aku pikir awalnya dia tertarik padamu karena ingin kau menandatangani kerjasama itu, mungkin juga karena wajahmu. Tapi aku tidak percaya setelah kau dan dia sudah bersama selama ini, dan dia tidak menyukaimu sedikit pun. Kalau tidak, dia tidak mungkin mati-matian ingin menikah denganmu kan? Aku tersenyum pahit, mungkin dia hanya sudah terbiasa ada orang yang mirip dengan Catherine Chu berada di sampingnya. Terbiasa terus mengangkat dan memegang gelas kopi, jadi baru ku sadari kalau gelas itu sudah kosong.
Aku hanya bisa meletakkan gelas kosong itu di atas meja, lalu tidak tahu harus memesan apa untuk menghilangkan rasa sakit ini. Eva, kau. Kari, jangan bicara lagi. Suaraku sedikit memohon. Hari ini kami bercerai. Dia bahkan tidak menatap wajahku sama sekali. Kalau dia benar mencintaiku, mana mungkin bisa. Aku menggigit bibirku lagi dan air mata memenuhi seluruh wajah. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Karilin segera memelukku. Dia terus menepuk punggung menghiburku. Aku semakin tidak bisa mengontrol perasaanku sendiri. Kari, aku sedih sekali. Sungguh, aku sangat sedih. Saat bercerai dengan Danielkin, aku bahkan tidak sesedih ini. Aku mencengkeram erat lengan Karilin, hampir tidak bisa bernafas. Aku tahu. Aku akan minta penjelasan dengan Kak Owen. Karilin cepat-cepat menghiburku, ia mengerutkan alis, wajahnya terlihat khawatir. Sambil bicara ia langsung mengambil handphonenya. Hatiku tidak karuan ingin segera menghentikan tangannya, tapi hatiku ada perasaan menanti yang tidak bisa kujelaskan. Seperti benar ingin menyuruh Karilin menelponnya, bertanya apa yang sebenarnya Owen Cheng rasakan. Hanya saja, belum sempat Karilin menelpon. Sudah ada suara aneh terdengar. Oh, suamiku, lihat apa itu Eva Luo. Aku menengakkan kepala cepat. Terlihat Valen sedang menggandeng Danielkin, dengan penuh senyuman melihat ke arahku. Hatiku tertegun. Bagaimana bisa mereka berdua ada di sini? Melihat aku yang kacau, senyum Valen semakin lebar. Sambil membawa perutnya yang besar ia berjalan ke arahku. Eva, aku dengar kau sudah bercerai. Valen mengangkat alisnya bertanya padaku. Di wajahnya tersirat bau kegembiraan. Aku diam tak bergeming. Di dalam hati aku berpikir betapa cepatnya berita itu sampai pada mereka. Hanya saja berita pernikahanku dan Owen Cheng tidak pernah kami publis sama sekali. Maka saat bercerai pun dia semakin tidak mungkin tahu. Lalu bagaimana bisa Danielkin dan Valen tahu? Tidak usah melihatku dengan tatapan aneh. Kemarin setelah kita bertemu, aku melihatmu agak aneh. Jadi saat pulang aku memberitahu Danielkin. Lalu kau tebak ada apa? Valen sengaja berekspresi lebay. Aku mengetahui rahasia besarmu. Aku mengerutkan alis tidak ingin memperdulikan Valen. Danielkin pun mendekat beberapa langkah ke depanku. Eva Luo, apa kau tahu kenapa Owen Cheng bersamamu, dan masih membantumu melawan keluarga Qin? Wajahnya penuh kemisteriusan, sorot matanya penuh dengan maksud tersembunyi. Aku memalingkan wajahku tidak ingin melihatnya, tapi kalimat Danielkin selanjutnya benar-benar membuat sekujur tubuhku gemetar dan dipenuhi keringat dingin.